Selamat pagi Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dalam kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu. Mungkin waktunya sekitar 5 menitan Bu. Ini terkait tugas saya sebagai CGP untuk menyelesaikan modul 3.1 terkait tema dilema etika. Mungkin di sekolah Ibu ada kasus atau masalah terkait dilema etika yang pernah Ibu tangani. Ya gini ya Pak ya, betul ya itu. Memang di sekolah itu pasti banyak dilema. Pendidikan. Ini ada dilema, ada kasus si Kurnia itu kan juara voli, tetapi ternyata anak ini sering tidak masuk karena ternyata tinggal bersama. Nah ini kan nanti di akhir tahun bisa menjadi dilema karena ada batasan ketidakhadiran untuk syarat kenaikan kelas, sementara ini itu kasusnya. Baik, berarti di sekolah yang Ibu pimpin ternyata ada salah siswa bernama Kurnia. Anak ini termasuk siswa yang berprestasi ya Bu. Tetapi anak ini memang secara kehadiran kurang ya Bu. Kemudian ini juga nanti akan menjadi permasalahan ketika kenaikan kelas. Itu berarti dilema yang selama ini karena Ibu selesaikan begitu ya Bu. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Bu ya. Selama penanganan kasus tersebut, bagaimana Ibu Kepala Sekolah menjalankan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin? Tentunya dalam menangani kasus anak-anak kita kan pasti terutama bekerja dengan guru BK, wali kelas gitu ya, juga ada guru BK. Nah untuk menyikapi seperti ini tentunya kita harus bekerjasama, pasti tidak mungkin bekerja sendiri. Pertama pasti adalah setelah langkah-langkahnya biasanya kita sulit dulu. Ada juga salah satunya sudah bahwa yaitu dia kemudian anak karena nenek itu kan selalu menjaga cucunya, jadi mungkin ada anak manusia yang tidak di. Baik, jadi Ibu dalam menjalankan keputusan yang Ibu pernah ambil, Ibu berkolaborasi ya dengan guru BK, kemudian dengan wali kelas, kemudian guru mapel, dan mungkin langkah yang sudah Ibu tempuh salah satunya dengan mengidentifikasi ya Bu, dengan mencari akar masalahnya. Ternyata memang karena tinggal dengan neneknya itu salah satu faktor yang menjadikan si anak itu jarang hadir ke sekolah. Baik, hal-hal apa yang mungkin menjadi tantangan Bu dalam mengambil keputusan yang pernah Ibu ambil? Di anak ini kan berprestasi sementara seperti itu, dan kadang-kadang tantangan berikutnya adalah dengan sikap orang tua. Nah, karena mungkin orang tuanya jauh, kadang mempercayakan sepenuhnya pada sekolah, juga mungkin neneknya, jadi ini juga menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini tentunya kita adakan komunikasi lebih intensif dengan orang tua, walaupun tinggalnya jauh, orang tua juga harus memantau kehadiran anak, termasuk neneknya juga kita panggil, kita beri kesadaran bahwa menyayangi cucu itu tidak selalu harus memanjakan. Baik, ternyata tantangan yang Ibu selama ini pernah temui, yang pertama mungkin karena orang tuanya yang jauh, jadi kurang perhatian mungkin ya begitu ya Bu. Kemudian seolah-olah bahwa orang tua ini langsung saja mempercayakan kepada pihak sekolah. Kalau sekitar sini tadinya sekolah itu ya sudah pasrah sepenuhnya untuk sekolah. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, mungkin ada jadwal atau mungkin ada waktu tertentu dalam menyelesaikan permasalahan atau dilema etika tadi Bu? Kalau kasus seperti ini tentunya segera mungkin tidak harus terjadwal rutin, yang ini tentunya kasus ini daerah dan kita lakukan sesegera mungkin. Kita koordinasi dengan pendidikan tadi untuk mengadakan dialog tadi dengan terutama kita panggil pihak dari orang tua, nenek maupun mungkin kalau orang tua tidak bisa datang kita komunikasi lewat telepon gitu. Jadi kita tidak harus jadwal tertentu, tapi segera mungkin begitu kasus ini teridentifikasi. Jadi untuk
jadwal memang tidak ada jadwal khusus ya Bu, tetapi memang ketika kasus itu muncul maka sesegera mungkin untuk diselesaikan. Kalau jadwal pembinaan ini ada di jadwal, tapi secara umum jadwal ini kan ada kali kelas seperti pembinaan kasus. Mungkin adakah seseorang atau ya mungkin rekan-rekan guru dalam dalam menyelesaikan kasus ini untuk dijadikan teman sharing atau teman diskusi Bu? Ya pasti saya sharing pasti dengan wali kelas, karena wali kelas itu kan yang sangat paham harusnya dengan keadaan ya. Kemudian juga pasti dengan guru BK dan dengan guru-guru lain paham otomatis untuk terutama untuk menangani kasus anak-anak yang bermasalah yang butuh penanganan. Baik. Terima kasih Ibu atas wawancara terkait dengan dilema etika ini. Mungkin saya juga meminta maaf karena sudah meminta waktunya. Mungkin sehari ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya dari Pak Emon ingin istilahnya pertama bersilaturahmi ya Pak. Ya. Yang kedua kedatangan saya ke sini itu dalam rangka untuk menyelesaikan modul 3.1 ya. Di sini mungkin 5-10 menit ke depan ada sedikit beberapa pertanyaan terkait dilema etika atau kehidupan moral yang merupakan judul dari modul 3.1. Mungkin langsung saja ya Pak ya untuk mempersingkat waktu. Di sekolah Bapak ini, mohon maaf Bapak, pernah ada kasus yang seperti apa ya Pak terkait dilema antara ini saya memutuskannya harus seperti ini, harus seperti ini. Kira-kira kasusnya yang mungkin pernah dialami di sekolah Bapak seperti apa ya? Ada ya, memang ya seperti tahun kemarin itu ya, anak perempuan namanya Sayu. Memang dia tuh di pengangkatan itu luar biasa. Suara tadi sampai prestasi ke tingkat kabupaten itu ya, mewakili kecamatan di pengangkatan. Namun kendalanya dia memang di akademik itu bukan tidak pintar, tapi dia itu memang jarang masuk gitu ya, sering bolos karena mungkin faktor keluarga juga gitu ya, karena orang tuanya juga mungkin ada masalah, akhirnya pada anak ya, akhirnya kalau di satu kenaikan nah, ini sempat bingung juga karena nilainya itu rata-rata di bawah KKN karena dia jarang mengikuti pelajaran untuk masuk, akhirnya harus nilainya nah itu. Baik, berarti di sekolah Bapak ada sebuah kasus ya Pak, Iya. bahwa ada seorang anak bernama Ayu. Iya. Kalau di non akademik itu sangat baik sekali. Luar biasa ya. Di cabang apa ya Pak? Cabang lari. Cabang lari, ya mungkin sampai tingkat Di kabupaten. kabupaten, Iya. ya. Itu sampai tingkat kabupaten di cabang lari. Namun di akademiknya, Nah, itu masalahnya. ya. Di akademiknya pertama mungkin nilainya di bawah KKM. Nah, Kemudian kehadirannya juga ya, jarang masuk. Jarang masuk. Ya. Jarang masuk. Ya, berarti itu kasus yang muncul di sekolah yang Bapak pimpin Iya, gitu ya Pak ya? iya. Yang menjadi dilema kami. Dilemanya begitu ya. Oke. Baik Bapak, mungkin ada pertanyaan selanjutnya ya Pak. Selama ini mungkin bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Dan saja kami kan di saat waktu rapat kenaikan ya dengan Bapak Ibu guru sama ya di kelasnya ya, otomatis kami juga menuju ke data nilai, ulangan hariannya juga kami dilihat, selain ulangan PPTS atau UASnya juga nilai hariannya kami lihat. Mulai ya dengan kesimpulannya ya dengan Bapak Ibu guru dengan kesepakatan mereka gitu antara naik atau tidak. Baik, berarti selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut
Bapak itu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain ya Pak. Iya, betul. Kemudian dalam prosesnya Bapak mengidentifikasi dengan cara mengidentifikasi daftar nilainya, kemudian ulangan hariannya, kemudian juga mempertimbangkan masuk si Ayu ini ke sekolah. Begitu ya Pak ya? Mungkin saya lanjut ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah mengambil keputusan di sekolah Bapak terkait kasus tadi? Apakah mungkin dinaikkan atau bagaimana? Ya pada akhirnya karena kami tidak hanya melihat nilai akademik ya, juga nilai sikapnya juga kami perhitungkan gitu, dengan karakternya ya, dengan kesempatan Bapak Ibu guru, akhirnya anaknya itu dinaikkan. Baik. Jadi selama ini Bapak bersama rekan-rekan guru akhirnya mengambil keputusan bahwa siswa yang bernama Ayu ini tetap dinaikkan dengan pertimbangan bahwa memang sikapnya juga sebenarnya juga baik. Oke. Mungkin lanjut ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus tadi? Yang otomatis kami itu kan berkoordinasi dengan guru gitu ya, dengan guru sama tidak hanya guru kelasnya, juga guru yang sebelumnya juga kami berdiskusi, termasuk juga kami mereka Bapak Ibunya, wali kelasnya itu berkoordinasi dengan orang tuanya, dan nanti hasilnya kami didiskusikan. Baik, jadi langkah yang Bapak lakukan selama ini yang pertama, Bapak Kepala Sekolah berkoordinasi dengan guru-guru. Selain itu juga Bapak Kepala Sekolah berkoordinasi dengan wali kelas, terutama dengan orang tua atau wali murid. Lanjut ya Pak, ada pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang Bapak anggap ini lebih efektif nih jika mengambil keputusan seperti ini. Jadi saya kira misalkan Bapak mengambil langkah apa yang paling efektif agar keputusan ini bisa selesai dilaksanakan. Kira-kira apa ya yang paling efektif biasanya bagaimana? Apa mungkin langsung memanggil orang tuanya ke sekolah atau ngobrol dulu dengan si anaknya? Kira-kira yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah seperti ini itu seperti apa ya Pak? Ya paling efektif itu otomatis dengan anaknya ya, dengan anaknya. Setelah itu juga kami dengan orang tuanya. Gitu. Ya, berarti yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi yang pertama mungkin memanggil anaknya dulu, kemudian orang tuanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, tantangan yang Bapak rasakan dalam mengambil keputusan ini, tantangannya kira-kira apa ya Pak? Ya saja bertentangan dengan apa namanya ya, artinya penetapan nilai kedudukan ya, karena itu kan dianggap kurang. Tapi kami juga sebagai manusiawi dia melihat tidak hanya sisi dari nilai saja, dari sikapnya, termasuk tadi juga dia kan punya prestasi. Ya selain dua, memang mungkin teman-temannya bertanya-tanya, dia jarang masuk kok bisa naik kan, banyak memang tantangannya. Tapi semua itu ya kami alhamdulillah bisa diselesaikan. Berarti selama ini Bapak ternyata juga merasakan adanya tantangan gitu ya Pak. Salah satunya mungkin pandangan dari teman-temannya atau wali murid yang lain, kenapa si murid yang namanya Ayu ini walaupun jarang masuk tetap naik, walaupun sebenarnya Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru juga menilai dari sisi yang lain, dari sikap dan kemudian juga dari prestasinya. Kemudian nomor 6 ya Pak, adakah jadwal atau mungkin waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Ya jadwal biasanya di akhir tahun pelajaran ya, biasanya ketika akan menjelang kami sudah melangkah sebelum adanya rapat kenaikan. Jadi sebelum ada rapat kenaikan itu dan uniklah pembelajaran itu kan ada jeda waktu, tapi putusannya dikenaikan. Berarti waktu atau jadwal dalam menyelesaikan kasus ini pada saat rapat kenaikan kelas, begitu ya Pak ya? Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang nomor 7,
Mungkin adakah seseorang atau mungkin kenalan yang lain atau yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus ini sehingga lebih cepat dalam prosesnya, mungkin berkoordinasi juga dengan pengawas atau apa? Iya. Dan jelas kami juga kan selain di sekolah juga dengan pengawas utama itu ya. Kita juga meminta konfirmasi atau pencerahan ke pengawas utama atasan. Baik, jadi Bapak dalam menyelesaikan kasus ini tentu saja yang pertama kalau di sekolah berkolaborasi dengan rekan guru ya Pak. Yang kedua kalau mungkin dari kedinasan maka akan berkoordinasi dengan pengawas. Oke, Bapak, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dalam mengambil keputusan dilema tadi antara misalkan menaikkan dengan tidak menaikkan? Ya tentu saja itu keputusannya atas dasar kesepakatan dan musyawarah bersama dengan guru-guru terutama. Musyawarah ya Pak. Iya. Baik, jadi pembelajaran yang dapat dipetik dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu tidak ditentukan oleh diri sendiri ya Pak. Iya. Tapi Bapak Kepala Sekolah berkolaborasi, berkoordinasi dengan seluruh warga sekolah agar keputusan yang diambil itu memang keputusan yang tepat. Yang mufakat. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaannya sudah cukup dari saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali lagi bahwa di sore hari ini masih diberi waktu untuk bisa bertatap muka dengan Bapak. Saya cukup senang sekali Bapak, dan mudah-mudahan ke depan bisa saling bertatap muka di kegiatan yang lain. Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.